Tentu saja apa yang terjadi kemarin, Bang Karni, saya sendiri sangat merasa prihatin ya. Kenapa demikian? Karena memang dalam kasus ini juga menyangkut ada anggota Polri juga, walaupun misalnya purnawirawan, tetapi tentu saja juga tetap tidak baik ya. Kemudian kemarin saya juga memberikan pernyataan di berbagai media, artinya memang ini tentu membuat kita terkejut. Kenapa terkejut? Karena ya ini bisa berdampak besar. Tadi Bang Susno juga sudah menyampaikan bahwasannya ini menyangkut masalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, kemudian juga tokoh penting, kemudian dilaporkan oleh pihak lain. Yang pasti memang kita harus hati-hati. Paling tidak Polri dalam ini, Polda Metro Jaya, harus hati-hati betul. Paling tidak harus profesional. Ya, seperti yang sampaikan saya kira lihat kemarin, Pak Kapolri juga menyampaikan harus betul-betul cermat, kemudian hati-hati karena memang ini menyangkut masalah lembaga yang dipercaya oleh publik. Kemudian kami juga melihat kemarin hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya meningkat ya, dari status penyelidikan naik kepada penyidikan. Ini tentu pertanda ini adalah suatu langkah besar. Tetapi juga saya sampaikan adalah ini betul-betul harus dilakukan secara profesional. Karena ini menyangkut masalah lembaga yang besar, lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, tentu semuanya harus dipertimbangkan. Kenapa demikian? Karena ini bisa membuat gejolak di dalam masyarakat. Saya masih ingat betul dulu bagaimana kasus Bang Susno, ada cicak buaya ya. Tadi udah dijelaskan juga sama Bang Susno. Tetapi lagi-lagi adalah ini tentu memang harus menjadi pemikiran. Apalagi saat ini kemarin kalau kita lihat Kapolri juga sudah menyampaikan akan dilakukan supervisi dari Bareskrim Polri dan itu dilaksanakan. Tetapi sebetulnya menurut kami yang paling baik adalah menangani kasus ini adalah Mabes Polri. Jangan Polda Metro Jaya. Dan kami mengharapkan ini akan menjadi masukan untuk Polri. Kenapa demikian? Karena kita harus menjaga betul persepsi yang kurang baik. Jangan sampai misalnya karena ada sesuatu misalnya kan kemarin juga ada konflik katanya saya baru dengar, tapi ini juga harus betul-betul dijaga. Jadi tentu saja yang kita harapkan adalah harus ada penanganannya lebih lebih independen mungkin ya kalau misalnya ada masalah sebelumnya. Tapi kalau saya sampai sekarang melihat tidak ada masalah nih Bang Susno. Tapi mungkin ada informasi. Tapi kami melihat memang ini masih berjalan dengan baik. Namun demikian untuk menjaga lebih netral lagi. Tentu ini akan lebih baik jika ditangani oleh Bareskrim Polri. Sampai saat ini memang kita masih menunggu ya, dan kita harapkan betul-betul dilaksanakan secara profesional ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat mengharapkan ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Bagi saya sendiri, kebetulan kami ini kan lama sekali di kepolisian, orang-orang yang disebutkan ini tidak asing buat kami. Yang Polri di KPK juga yang ada di gambar, itu adalah sahabat saya Bang Karni. Dan saya tahu betul bagaimana kinerjanya ya. Kemudian juga yang menangani juga saya tahu karena memang kami adalah semua teman lama di kepolisian. Tentu saja kami mengharapkan jadi betul-betul dilakukan secara hati-hati, secara cermat seperti yang disampaikan Pak Kapolri. Kemudian tentu yang paling bagus adalah dilakukan penanganannya oleh Bareskrim Polri. Dan satu lagi adalah untuk menjaga agar ini mendapatkan kepercayaan. Tentu saja yang paling bagus adalah perlu adanya supervisi dari eksternal Polri ya. Dalam hal ini mungkin bisa saja Kompolnas
bisa juga dari dari organisasi lembaga lainnya. Tentu ini adalah untuk menjaga independensi atau mungkin penanganannya yang lebih profesional. Itu mungkin yang akan saya sampaikan, Bang Karni. Ya, tapi Kapolri kan sudah menugaskan dari Bareskrim untuk turun ke Polda mensupervisi kasus ini. Tapi walaupun misalnya itu sudah ada, tetapi memang yang paling bagus menurut pandangan kami adalah tetap lebih bagus ditangani oleh Bareskrim Polri. Ini sangat penting, Bang Karni. Ya, apalagi misalnya karena kasus ini kalau berkembang bukan hanya misalnya seorang pimpinan, tapi juga akan ada merembet kemana-mana. Ya. Jadi tentu kami mengharapkan, kami ingin kasus ini tidak akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Yang paling penting adalah marwah kepolisian. Kemudian menjaga ya bagaimana caranya agar penanganan yang dilakukan oleh Polri tentu akan semakin mendapatkan trust dari masyarakat. Baik, sekarang saya mau dengar dari Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Baik, Bang Karni. Jadi yang pertama harus digarisbawahi ya. Saya menyinggung sedikit nih soal Pak Susno cicak buaya. Karena saya yang menangani waktu itu kasus cicak buaya jilid pertama itu Pak ya. Dari posisi Ari Muladi. Jadi kesimpulannya buat saya ada dugaan rekayasa keterangan waktu itu. Sehingga ketika Ari saya tangani, kita cabut semua keterangan. Itu yang saya rasa berkontribusi menolong juga Bibi Chandra ya karena saksi utamanya mencabut keterangan. Nah, kalau yang ini saya berani katakan tidak ada rekayasa. Kalau yang kasus ini ya, tidak ada rekayasa. Karena informasi yang masuk kepada IPW itu terkonfirmasi. Ketika IPW menyampaikan pada hari Sabtu atas permintaan satu media, kemudian saya share rekaman video saya, itu terkonfirmasi ada seorang sebagai dugaan lintasan dana itu seorang bernama IA, ya saya sebut terkonfirmasi, ya terkonfirmasi ada pertemuan di lapangan bulu tangkis terkonfirmasi, ya. Walaupun soal sekuen waktu ada beda-beda, sekuen waktu, tapi terkonfirmasi. Terkait ada benarnya aliran dana saya nggak mau sebut lah, ya itu urusannya penyidik, ya. Jadi ini bukan ada rekayasa kalau ini. Oleh karena itu menanggapi apakah ini perlu ditangani oleh Bareskrim atau Polda, ini dilematis, ya. Karena kata-kata Pak Kapolri menyatakan hati-hati, itu saya tafsirkan dimaksudkan jangan penanganan ini menjadi problem konflik institusi. Kalau kita akan menghendaki yang profesional, misalnya Bareskrim. Tapi Bareskrim adalah representasi institusi Polri. Kalau ditangani oleh Polda walaupun representasi institusi Polri, masih ada level satu lagi di atasnya. Kalau di Bareskrim selesai itu. Tidak bisa lagi ada saringan level di atasnya. Oleh karena itu memang ini menjadi dilematis ya. Profesionalisme harus dikedepankan. Kemudian jangan sampai terjadi satu problematik ya. Tadi saya sudah sampaikan informasi publik. Nah sebetulnya kasus ini awalnya adalah satu proses yang sebetulnya masuk wilayah hubungan sosial ya. Hubungan sosial itu begini. IA ini punya koneksitas dengan dua belah pihak. Dengan SYL dia adalah mantu keponakan ya. Dengan FB itu atasannya langsung dulu di Polda NTB. Tidak pernah menyangka bahwa kasus ini menjadi kasus yang besar ketika meledak. Ya. Siapa yang menjadi tertekan? IA. Dia serba salah.
kalau saya lihat ya. Oleh karena itu dalam posisi ini untuk mengungkap kasus ini menjadi kasus yang terang benderang, posisi Kombes IA ini menjadi sangat signifikan untuk mengungkap. Bisa menjadi perkara ini bukan tidak cukup bukti, kurang bukti apabila dia menyatakan sesuatu yang deny. Bisa menjadi kasus ini menjadi kuat kalau dia kemudian menyatakan sesuatu terjadi aliran. Nah ini yang mana? Kepada Kombes IA saya sampaikan bahwa Polda harus memberi perlindungan kepada dia. Jangan ditekan ya. Karena saya mendengar ada ancaman mentersangkakan. Ada ancaman mentersangkakan. Kalau dinilai tidak kooperatif. Oleh karena itu saya mohon pada pimpinan Polri, Kombes IA yang menyangka konteksnya sebagai hubungan sosial menjadi masalah hukum yang rumit, ini harus diberi perlindungan ya. Supaya dia bisa memberikan keterangan secara bebas, tidak di bawah tekanan. Jadi seperti itu saja ya dari IPW ya, seperti itu. Walaupun IPW punya informasi yang informasi langsung dari pihak-pihak saya tidak mau buka, ya. Boleh. Yang dimaksud kooperatif itu apa? Supaya kita tahu kan. Kooperatif. Kalau tidak, IA menyatakan yang sebenarnya. Ya. Itu kooperatif. Kooperatif. Maka dia akan jadi tersangka. Lah, saya enggak mengatakan itu tadi, ya. Kan gitu. Dia harus menyatakan yang sebenarnya terjadi, ya. Gitu loh ya. Kalau dia menyatakan sebenarnya terjadi, dia menjadi ikut tersangka. Saya enggak mau mengatakan itulah karena saya mendapatkan juga sebagai pihak yang dipercayakan informasi, saya harus menjaga kerahasiaan ya. Karena lembaga kami membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan informasi. Gitu ya. Sumbernya harus dirahasiakan. Iya, saya harus menjaga sumber rahasia. Kalau saya sebut, ya tentu akan tahu siapa sumbernya. Oke, jadi sumbernya harus dirahasiakan informasi. Tetapi isi informasi kan tidak kan? Loh, isi informasi menjadi kewenangannya penyidik, ya. Menjadi kewenangan penyidik. Tapi informasi pertama masuk dari saya, terjadi aliran dana, terkonfirmasi bahwa aliran dana ini diakui oleh sumber yang kemudian datang pada saya, itu saya tidak bisa buka, ya. Kan sudah saya sebutkan, ada setidaknya 2 aliran dana, dugaan, ya. Ada 1 pertemuan, terkonfirmasi nih. Pertemuan nama IA terkonfirmasi, ya. Jadi sebetulnya alat buktinya cukup, gitu, ya, alat buktinya cukup. Makanya kasus ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap, ya, sedap buat masyarakat karena ada tontonan baru, ya, ngeri-ngeri karena ini menyangkut high profile, yaitu seorang pimpinan KPK dengan inisial FB. Itu saja dulu Pak Karni, ya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran juga saya ditaruh di ujung sama Bang Karni ini. Bahkan di ujungnya Prof. Romli. Jadi saya tuh mendengar semua percakapan malam ini ya Bang Karni. Saya ingin sebenarnya menyampaikan 3 hal yang. Pertama ini refleksi. Itu. Yang kedua nanti masalahnya apa dan baru yang ketiga saya mau titip kepada Presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Yang pertama ini refleksi. Saya kira hidup kita dalam 20 tahun terakhir ini memang sangat dipenuhi oleh isu KPK. Dan kita bersyukur sebenarnya dulu ada ILC, Bang Karni, yang sedikit dari talk show yang berani menghadirkan tema KPK agak panjang lebar. Di antara sebabnya adalah karena moderatornya itu punya kredibilitas untuk
menjadi penengah bagi perdebatan. Dan yang menyebabkan relatif ada forum yang seimbang. Karena saya terus terang, saya sendiri mulai mengkritik KPK 2006 dalam kasus Rohmin Dahuri dulu. Wah itu berat sekali. Saya menitip satu paper untuk dimuat di koran-koran, nggak ada yang mau muat itu, nggak boleh. Mereka mengatakan kami ada kerjasama dengan KPK, tidak boleh memuat tulisan yang mengkritik KPK. Luar biasa itu dulu dan mencekamlah suasananya itu KPK itu. Memang tidak boleh dilawan pada waktu itu. 2012 saya menulis buku, judul awalnya buku itu adalah Kenapa KPK Gagal. Lalu saya revisi judulnya dan menulis argumentasi sistemik tentang bagaimana pemberantasan korupsi itu bisa efektif. Tapi karena saya di Komisi 3 waktu itu dan apapun yang terjadi, YLC adalah forum yang menghidupkan kita semua dan kemudian ada kontestasi pikiran, lama-lama akhirnya terbuka juga lah jalan untuk mau ya KPK itu melihat bahwa ada masalah di dalamnya. Ya. Dan kita bersyukur juga orang seperti Prof. Romli, Prof. Andi Hamzah itu masih hidup ya Bang Karni. Dan menurut saya suatu hari kita perlu ajak duduk Bang Karni bukan untuk bicara kasus. Tapi untuk memikirkan dan membantu presiden yang akan datang, bagaimana sebenarnya kita menghadapi isu korupsi ini. Sebab kalau kita bicara sengketanya, cecak buaya tadi yang menjadi buaya lawan buaya tadi yang seperti Pak Susno, ini karena ada sedikit dari banyak orang ya, tapi ada 3 kombes ini yang menjadi monumen juga dalam konflik ini. Jadi kombes pertama itu namanya Susno Duaji ya. Ini adalah kombes pertama yang terlibat konflik. Komjen pertama, ada 3 komjen. Jadi ini komjen pertama yang terlibat konflik gitu. Dan saya terus terang menyaksikannya dari dekat, mulai dari Pak Susno dituduh melawan KPK, sampai kemudian Pak Susno melawan institusinya sendiri, dan kemudian Kabareskrim ini ya saya sebenarnya karena kenal pribadi sama beliau dan melihat ya kebetulan ini ada kesamaan antara komjen yang pertama dengan yang ketiga nanti. Ini sama-sama orang Palembang, kebetulan mirip mertua saya juga, ini garis keras sebenarnya ini ya. Tapi karena saya mengenal beliau, saya mengikuti begitu kapan beliau benturan dengan KPK dan kemudian benturan juga dengan Mabes Polri. Sampai suatu hari ada 2 peristiwa yang penting sekali. Suatu hari Kapolri sudah ada di istana, Pak Hendarso melaporkan kepada Pak Presiden bahwa Pak Susno yang diramaikan di luar sebagai aktor otak dari cecak buaya ini ya sudah akan mengundurkan diri. Dan Pak Nanan waktu itu Kadip Humas itu sudah mengumpulkan wartawan di depan Mabes ya. Beliau sudah akan mengumumkan. Saya dengar pagi itu, saya lari ke Mabes dengan teman-teman. Saya lari ke kamarnya Wakapolri, waktu itu Pak Makbul, Pak Bambang ada di istana, saya teriak di ruang kamar. Saya nggak tahu itu, kayak orang gila aja saya pagi itu. Saya bilang saya nggak terima ini. Kenapa permainan politik ini menyebabkan lembaga seperti Polri hilang independensinya untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Sejak kapan tekanan politik menyebabkan struktur dari institusi Polri ini goncang orang dari luar? Saya marah di ruangnya Bang Mabul masih hidup. Saya bilang saya tidak setuju Pak Susno mengundurkan diri. Saya minta Pak Susno tidak usah mengundurkan diri, tapi siapkan diri rapat di DPR sore ini. Pak Priyo waktu itu Wakil Ketua DPR bidang Polkam, saya minta untuk mengundang. Terjadilah rapat yang sampai larut malam itu. Sebagai ruang bagi Pak Susno untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu terjadilah pembalikan situasi dan saya bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang suatu hari nanti akan ditulis oleh Pak Susno sebagai apa yang sebenarnya terjadi yang tadi sebagian beliau katakan. Tapi menurut saya kita ini terlalu banyak drama dengan KPK ini.
Dan setiap terjadi drama ini kayak beginilah, kita heboh. Mendiskusikannya siang malam ya, seolah-olah ada masalah serius dan sebagainya itu. Padahal ujung-ujungnya di belakang hari seperti kata Pak Susno tadi, banyak sandiwaranya. Dan kalau kita cek-cek ternyata tidak ada yang serius. Itu yang pertama dulu, apa yang saya ingin katakan nanti Pak Susno. Suatu hari ini kita perlu duduk nih karena baik Pak Susno, Bang Karni, Prof. Romli dan lain-lain termasuk Pak Yasin dan sebagainya. Kita bisa urun rembuk tentang merefleksikan apa yang sedang terjadi ini sebenarnya gitu. Komjen kedua adalah Pak BG. Pagi-pagi Ketua KPK menelpon saya, Abraham Samad. Dia bilang, Bang bantu kami. Dia menyebut satu partai politik dan seorang tokoh partai politik. Dia bilang kami akan melawan ini. Melawan apa? Saya bilang, dia sebut nama itu. Dia bilang kami akan tersangkakan Pak BG. Saya bilang, itu orang belum diperiksa. Bagaimana ceritanya Anda tersangkakan? Oh Mas BW sudah lengkap bahannya, ada di beliau. Akan diumumkan. Hati-hati saya bilang, Anda nggak boleh begitu. Ini institusi besar. Kita tahu Pak BG waktu itu, atas keputusan Presiden, diserahkanlah namanya ke DPR. Pada hari namanya diserahkan itulah dia ditersangkakan. Saya bilang ini bagaimana mentorpedo keputusan Presiden seperti ini. Lalu kemudian dibawa nama Pak BG ke Komisi 3, dipilih secara aklamasi, sehingga dua institusi cabang kekuasaan telah meloloskan beliau. Presiden sebagai kepala eksekutif dan DPR sebagai legislatif sudah memilih Pak BG. Masih manuver di luar. Karena Pak BG sudah tersangka. Lalu Pak BG datang ke pra-peradilan dan kemudian menang lagi di pra-peradilan. Eksekutif, legislatif, judikatif menang. Tapi apa yang terjadi? Gerilya di luar. Ini mohon maaf aja, ini cecak buaya berikutnya kan. Gerilya tekan sana, tekan sini, minta tokoh ini, tekan sana. Pokoknya itu jadi politik. Gedung KPK itu jadi markas pembelaan dan perlawanan. Yang terjadi luar biasa hebohnya. Tiap hari kita melihat orang demo di situ, orang konferensi pers. Itu jadi markas untuk melawan negara inilah kira-kira. Saya terus terang sebagai orang yang belajar sistem agak nyesek dada saya lihat itu. Ini ada negara dalam negara. Waktu itu saya katakan demikian. Terus terang waktu itu nggak banyak ya yang bisa dicari untuk menjadi pengkritik KPK. Nggak kayak sekarang semua tiba-tiba jadi jagoan ngelawan KPK. Nah yang ketiga ini Komjen ketiga inilah Komjen Firly Bahuri ini. Komjen Firly Bahuri adalah pimpinan KPK setelah revisi Undang-Undang 30 tahun 2002. Di mana di dalamnya sudah ada koreksi dan kesadaran tentang apa yang terjadi di masa lalu yang harus kita perbaiki ke depan. Kata kuncinya adalah perbaikan sistem dan kata kuncinya adalah bahwa Presiden Republik Indonesia adalah penanggung jawab pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK itu dipilih dengan dengan biaya kurang dari 1 miliar rupiah. Mulai dari pembentukan pansel sampai pelantikan nanti di istana, itu kurang dari 1 miliar. Tapi seorang presiden hari ini dipilih dalam putaran pertama 102 triliun rupiah. Mana bisa satu institusi yang kita pilih dengan biaya lebih dari 100 triliun tidak dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena ada jagoan yang ingin menari sendiri dengan cara sendiri, dengan orkestranya sendiri, dengan penari latarnya sendiri. Semua ingin dilakoni sendiri, persetan dengan yang lain. Dan kita semua dihidangkan oleh hiburan hari-hari oleh KPK ini gitu. Enggak mungkin. Dan kesalahan undang-undang KPK yang lama karena tidak mengajak presiden dalam pemberantasan korupsi. Dan itu yang kita revisi. Maka presiden membentuk Dewan Pengawas sebagai pertanggungjawaban. Tapi yang saya heran, saya kira Firly itu masalahnya adalah karena dia nggak membuka yang lama. Di DPR sendiri pernah ada angket dan saya masih pegang semua dokumen penyelidikan karena banyak orang masukin data, ada ribuan halaman itu dokumen saya pegang. Tentang begitu banyak kesalahan yang dikatakan oleh Prof. Romli tadi. Siapa bilang nggak ada masalah di masa yang lalu? Ditutup. Karena seluruh orang di KPK itu kompak.
Pengawasnya juga nggak ada. Ditutup, semua kebusukan ditutup. Yang kalau Pak Firly dan kawan-kawan ini membuka semua kebusukan yang lalu karena nggak boleh SP3, begitu banyak kasus yang akan terungkap. Siapa bilang nggak ada kasus yang nggak ada terusnya? Tadi disebut kasus Nazarudin, berikutnya kita sebut kasus IKTP. Nazarudin sendiri punya 166 pohon kasus yang diperkarakan cuma 3. Yang lain itu dinegokan, ada transaksi. Ada pengelolaan aset Nazarudin oleh orang-orang yang pernah bekerja di KPK. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, ini apa lagi ini? Saya terus terang mendengar berita-berita di luar. Kenapa Firly diserang dan kawan-kawannya diserang ketika sedang mentersangkakan seseorang kader partai politik? Ini kan kayak orang seperti berusaha mau menyogok, gagal menyogok, terus dia lapor. Tapi kita nyorot itunya. Tidak nyorot bahwa di belakang kasus ini kemungkinan terjadi skandal politik. Saya pernah di partai saya yang lama, Bang Karni, itu dituduh daging berjenggot itu. Kemudian terjadi penyelidikan. Saya tahu kapasitas dari Kementerian Pertanian. Yang kalau dibongkar-bongkar, yang impor-impor ini siapa? Siapa yang akan kena? Tapi beginilah Bang Karni, itu masuk ke dalam topik refleksi tentang 3 komjen tadi. Dan komjen yang terakhir sama dengan komjen yang pertama, ini sama-sama orang Palembang nih. Setahu saya ini garis keras. Enggak gampang juga ya. Mau dibentak-bentak kayak gini susah juga kawan itu. Enggak mudah juga digertak-gertak. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juli, diumumkan penyidikan, pembocoran dokumen di SDM. Firly lagi yang dituduh. Sampai hari ini enggak ada. Ini kan gertak-menggertak aja. Yang enggak selesai-selesai gitu loh. Saya minta ini ada kesadaran dari teman-teman ini, sudahlah yang gini-gini jangan diteruskan dong. Pikirkan lembaga, pikirkan sistem. Kita udah merevisi undang-undang KPK supaya koordinasi, supervisi, monitoring, kerjasama antar lembaga, kekompakan antar lembaga justru ditingkatkan. Dalam rangka kita menghadapi korupsi. Karena korupsi ini nggak boleh cuma menjadi kerjaan lembaga di sebelah sini, sementara kita negara ada di Papua, ada di Aceh. Siapa yang mau menghadapi itu kalau bukan polisi dan kejaksaan? Harus ada kekompakan. Nah, karena itu sistem kita perbaiki, revisi sudah kita lakukan. Nah, maka yang ketiga yang saya katakan Bang Karni. Saya berharap kepada Presiden, ini tahun pemilu, KPK sudah diperpanjang setahun sama umur kekuasaannya sekarang dengan Presiden. Dan akan kira-kira pensiun bareng dengan Presiden. Pak SBY, Pak Jokowi itu setahun lagi, Pak KPK ini setahun lagi. Bisa enggak Presiden agak memberikan tugas kepada KPK, bukan untuk membuka yang lalu, tapi mari kita desain bagaimana KPK untuk kita persembahkan kepada Presiden baru yang akan datang. Mesti apa dia? Masa negara lain sudah selesai memberantas korupsi, kita masih muter di situ-situ aja. Nggak selesai-selesai. Kayak kita nih nggak sanggup memberantas korupsi nih. Padahal harusnya kita. Saya Bang Karni berkali-kali saya bilang, saya kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya selesaikan. Tapi kalau misalnya presidennya mendukung saya, memberikan kewenangan seperti Jaksa Agung bersama presiden itu, paling tidak setengah dari periode kita bisa selesaikan korupsi. Sebagai Jaksa Agung. Asalkan ada kesadaran bahwa ini bisa kita selesaikan. Kerja sistemnya jalan. Tapi kalau dibiarkan ini gontok-gontokan yang tidak selesai-selesai, mengentertain dari orang-orang politik, mencampur aduk antara politik dengan penegakan hukum ya nggak akan selesai. Dan kita terus-menerus, saya mohon maaf Bang Karni, bukan tidak senang Bang Karni besok-besok ngangkat isu KPK lagi. Apa tidak bosan kita Bang Karni ngomong begini? Apa enggak sekali kita reuni untuk membuat rumusan bagi presiden yang akan datang, atau Bang Karni undang calon-calon presiden yang ada ini untuk bicara dengan kita bagaimana cara kalian akan memberantas korupsi. Kalau thresholdnya nggak ada, saya bisa maju jadi calon presiden, saya bisa propose dan meyakinkan Bang Karni bagaimana setahun saya memberantas korupsi.
Tapi ini jadi utopis karena nggak diomongkan, nggak dipropos dengan baik. Nah ini yang kita harapkan ke depan dan mudah-mudahan bukan bosan Bang Karni, tapi maksud saya itu lebih konstruktif untuk mengakhiri kekacauan cecak buaya yang berjilid-jilid yang sudah jadi buaya dan buaya atau tadi disebutnya cicak dengan cicak. Nanti berubah lagi itu, jangan-jangan dinosaurus dengan dinosaurus lagi. Enggak akhir-akhir, enggak berselesai-selesai gitu. Itu usul saya Bang Karni ke depan. Terima kasih. Pemirsa, di masyarakat yang semua orang bersalah, tapi yang penjahat adalah cuma mereka yang tertangkap. Di negeri di mana semua orang pencuri yang hanya dosa besar adalah kedunguan sehingga mereka itu tertangkap. Hunter Thompson, jurnalis Amerika,